Apabila ada orang yang belajar ilmu tasawuf tapi masih sering iri, masih sering dengki kepada orang lain, masih menyombongkan dirinya kepada orang lain, atau merasa ujub, atau selalu tindak tanduknya didasarkan untuk mencari pujian, maka orang tersebut dipertanyakan ketulusannya dalam belajar ilmu tasawuf, kesohihannya dalam belajar ilmu tasawuf. Karena inti dalam ilmu tasawuf adalah bagaimana cara untuk mengobati hati, bagaimana cara untuk bisa mengobati jiwa. Ya ala baitin nabi, ya ala safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'ammira bi ajsadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahna bil ma'rifah wa asraruna bis syahada wa ala al-wasuli wa sallim adada kama yaliqu bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir insyaallah akan membahas kitab Mafahim Syattariyah Al-Mujaddidah, Mafahim Thariqatil Qadiriyah wa Syattariyah Al-Mujaddidah, yang maknanya pemahaman-pemahaman tentang thariqat Qadiriyah dan thariqat Syattariyah Al-Mujaddidah. Pembahasan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang bab ilmu tasawuf wa tibbul nufus wal qulub, tibbul nufusi wal qulubi wal arwah. Tentang ilmu tasawuf adalah suatu ilmu pengobatan tibbul nufus, pengobatan jiwa, wal qulubi dan hati, wal arwah dan roh. Anna hadzal tib, sesungguhnya ini pengobatan alladzi dzikra yang disebut laisa wa tibul abdan, itu bukan pengobatan secara badan atau pengobatan secara jasmani. Kana yu'afihu Jalinus al-Hakim, seperti apa yang telah dipraktekkan oleh Jalinus al-Hakim. Seorang Jalinus ini kan dokter, adalah suatu dokter klasik di zaman Yunani kuno. Al-Hakim yang ahli hikmah. Bukan tentang kedokteran secara jasad atau jasmani, tetapi nama tibbun nufus adalah pengobatan secara jiwa. Obatnya jiwa, obatnya hati. Litaslihat, agar supaya bagus hati tersebut, nufus tersebut, di hadratil kudus,
karena hadratul al-Quddus Allah Subhanahu wa taala. Wa tibbul qulub, adapun tibbul qulub obatnya hati, litashihas agar sah atau sahih, agar sehat qulub minal amradil uyub, dari berbagai macam penyakit dan aib-aib. Lidukhul hadrat wa tatahayya lidukhul hadratil allam uyub, agar bisa dipersilahkan untuk sowan kepada hadratil allamil ghuyub, zat yang maha mengetahui tentang hal kegaiban. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, man atallahu biqalbin salim, barang siapa yang nyabis atau sowan kepada Allah nanti di hari kelak dengan hati yang selamat. Wa yakunu, dan akan ada orang-orang yang selalu memperbaiki hatinya, fi maqtadin sidqin 'inda malikil muqtadir, fi jiwaril karim, fi maqtadin sidqin, di dalam tempat yang benar, 'inda malikil muqtadir, di hadapan raja yang telah menakdirkan. Bahwa tasawuf ini sebenarnya adalah ilmu untuk mengobati hati. Yang pertama, mengobati nufus, jiwa-jiwa, min amradil qulub, min awsakhin nufus, mengobati dari apa? Penyakit-penyakitnya hati. Wa awsakhin nufus, dan kotoran-kotorannya nafsu. Diobati, dibersihi aib-aibnya, diobati. Karena jiwa, karena hati akan sakit sebagaimana jasad akan sakit. Kalau hati tersebut tidak diopeni, kalau hati tersebut tidak dirawat, sebagaimana kita merawat jasad kita. Jasad kita perlu perawatan, perlu dibersihkan lewat mandi. Jasad kita perlu diberi nutrisi lewat kita makan atau minum, diberi vitamin. Juga pun dengan hati, dengan nufus kita juga pun perlu dengan jiwa kita. Hati kita perlu juga pun nutrisi. Apa nutrisi? Apa vitamin? Apa protein yang dibutuhkan oleh rohani kita atau nufus kita, hati kita? Zikir, wirid, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, istiqomah melaksanakan sholat dan lain-lain. Dan amal-amal soleh yang lain merupakan suatu nutrisi, merupakan suatu energi bagi rohani kita, bagi hati kita. Juga pun butuh perawatan. Hati kita butuh dibersihkan lewat tazkiyatun nufus, membersihkan hati dengan berbanyak zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, membersihkan hati dengan banyak mengingat Allah. Ini dalam rangka perawatan, merawat hati kita, merawat nufus kita, jiwa-jiwa kita. Sehingga apabila hati kita tidak sakit, jiwa kita tidak penuh dengan noda atau aib-aib, maka kita akan sowan kepada Hadratul Qudsi biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Apabila penuh dengan aib atau kotoran, apalagi sekat-sekat karat-karat. Sekat-sekat karat-karat dalam bahasa Arabnya adalah swada'ah. La yatasadda'ul qalbu kama yatasadda'ul hadid. Hati akan karat sebagaimana karatnya besi.
Wajallaluha, adapun pembersihnya. Kalau keris, kalau besi, orang Madura biasanya kalau tombak yang kuno keris dibersihkan. Bahasa Maduranya elocok. Kasratu zikri, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati yang karat dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping menjaga, diibaratkan besi, dijaga besi itu agar tidak cepat karat, tentu ada perawatan. Sehingga dalam tariqah kita, dalam aktivitas kita, agar hati kita terjaga, tidak dimasuki karatnya hati, perbanyaklah zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah, tazkiyatun nufus bila ilallah. Merawat hati setiap 5 waktu dalam tuntunan tariqat qadiriyah atau tariqat syadzaliyah, agar kita merawat hati dengan berzikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini merawat hati. Karat-karat tersebut, dengki, iri, sombong, riya, ujub, takabur, apabila tidak cepat dibersihkan, akan diibaratkan besi, akan menyebabkan besi itu pun keropos. Apabila karat-karatnya hati tidak dibersihkan, akan menyebabkan hati mautul qalbi, keroposnya hati atau mati hati. Sehingga apabila hati mati, keropos, diberatkan besi, tidak mungkin dan tidak bisa akan menerima kebenaran yang datang. Mungkin karena sombong, mungkin karena iri, mungkin karena hasad, dengki. Sebagaimana kaum kafir Quraisy, misalkan Abu Jahal, mereka sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah benar. Mereka tahu dalam hatinya, dalam pikirannya, bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta. Mereka menggelarinya Nabi Muhammad di waktu umur 30 tahun dengan gelar Al-Amin. Kan mereka tahu, mereka sadar. Mereka tahu bahwa dia, Nabi Muhammad, adalah jujur. Kenapa dia menolak untuk menerima ajarannya Nabi Muhammad? Karena satu, dihinggapi perasaan iri dan dengki. Setelah itu datang penyakit lainnya, yaitu sombong. Yatakabbaruna 'anil haqqi, menjauhkan diri kepada kebenaran, sehingga menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Juga pun sebagaimana yang terjadi kepada Fir'aun. Fir'aun dalam hati kecilnya tahu bahwa Nabi Musa adalah benar. Fir'aun tahu bahwa dirinya lemah, bukan Tuhan. Hati kecilnya. Fir'aun tahu agama yang dibawa Nabi Musa al-haq, tapi berangkat daripada kesombongan, takut kalah derajat, takut jatuh wibawa, kegerderejat, kata orang Madura. Fir'aun menyombongkan diri, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Juga pun seterusnya, Namrud tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah benar. Jadi penyakit hati apabila tumbuh satu, menurut Jatuh Imam Ghazali, akan menjamurkan penyakit hati yang lain. Jadi para jemaah yang kami cintai, apabila dirasakan dalam hati kita suatu penyakit hati, cepat banyak berzikir kepada Allah, cepat banyak berzikir dengan cara apa? Ala kaifiyatil maksus, dengan kaifiat cara yang sudah terkhususkan, bagaimana untuk mengobati jiwa. Misalkan dengki, misalkan iri.
Langsung kita berzikir kepada Allah, ambil wudhu, berzikir dengan suara yang nyaring, yang keras, untuk menghantam hati kita. Ya karena ada air, ada karat-karat, ada sekat-sekat. Insya Allah ini lebih mudah daripada penyakit tersebut dibiarkan akan menimbulkan penyakit baru, terus menimbulkan penyakit baru, menimbulkan penyakit baru, menimbulkan penyakit baru, terus bertambah. Sehingga na'udzubillah min dzalik, dari qalbul mukmin, daripada hatinya orang mukmin, daripada qalbun salim, akan kembali kepada akan menjadi qalbul marid, akan menjadi hati yang sakit. Kalau hati sakit terus tidak diobati, na'udzubillah min dzalik, akan menjadi mautul qalbi, akan hati mati. Hati akan mati. Dan matinya hati akan bisa menyebabkan kemunafikan dalam hati, sehingga hati tersebut dikatakan qalbun nifaq atau qalbul mangkus. Dikatakan qalbul mangkus karena menolak kebenaran, tertutupi daripada kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Dari langkah termudah apabila datang penyakit hati, langsung diobati dengan banyak berzikir kepada Allah. Entah itu sombong, entah ria, entah ujub, entah apalagi dengki, langsung cepat diobati. Jangan kita menunggu besok atau lusa atau setelahnya, tidak, langsung diobati. Karena lebih mudah cara pengobatannya. Dan menjaga hati terus sehingga di dalam konsep ilmu tasawuf ada istilah muraqabah, yaitu muraqabah, meneliti hati. Kita meneliti hati kita. Ini adalah konsep dalam Thariqah Ghazaliyah atau konsep dalam suatu tasawufnya yang diajarkan oleh pencetak Imam Islam Al-Ghazali. Bagaimana hati kita selalu mengawasi, mengontrol hati kita. Sebagaimana jasad kita, kalau tidak enak sedikit, dikontrol lewat dokter, dikontrol lewat apa. Juga pun hati kita perlu perawatan dan perlu pengontrolan. Dan ilmu tasawuf adalah suatu ilmu yang menjadi obat, yang menjadi tabib, yang menjadi dokter bagi hati dan rohani. Oleh karena itu kita semua niatkan dalam hati kita, belajar ilmu tasawuf adalah untuk mengobati jiwa kita, untuk merawat jiwa kita, mengobati hati kita dan merawat hati kita, menjaga hati kita dari penyakitnya hati. Karena penyakitnya hati akan menyebabkan al-muhlikat, kebinasaan yang abadi nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang hatinya selamat. Hati yang selamat, qalbun salim. Hati yang selamat daripada amradul qulub. Man atullah biqalbin salim. Sehingga kita nanti di akhir kelak fi maqatin sidqin inda malikil muqtadir. Di hadapan Allah di akhirat kelak berkumpul bersama orang-orang sidq fi maqatin sidqin, orang-orang siddiqin, para aulia Allah, para nabi, para rasul, lebih-lebih sayyidi siddiqin, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua dan seluruh jemaah dan seluruh anak cucu kita dikumpulkan kelak satu dalam barisan
bahasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila ada orang yang belajar ilmu tasawuf tapi masih sering iri, masih sering dengki kepada orang lain, masih menyombongkan dirinya kepada orang lain, atau merasa ujub, atau selalu tindak tanduknya didasarkan untuk mencari pujian, maka orang tersebut dipertanyakan ketulusannya dalam belajar ilmu tasawuf, kesohihannya dalam belajar ilmu tasawuf. Karena inti dalam ilmu tasawuf adalah bagaimana cara untuk mengobati hati, bagaimana cara untuk bisa mengobati jiwa. Semoga bermanfaat. Zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah. Minallah at-taufiqul hidayah wal inayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa' wa nadhara wal barakah. Wa min Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, wa min Sayyidi Abdullah Asy-Syattari, wa min Sayyidi Ahmad bin Muhammad Al-Qushashi, an-nafahat wal barakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاس جنات بقات برحمة داوم النبي تصفى